Kita ketemu lagi di segmen kedua. Namun sebelum saya lanjutkan, kita akan sebentar berbicara dengan Rose Fashion and Tailor, ya, dengan sebuah UMKM yang bergerak di bidang craft dan fashion, ya. Namun sebelumnya saya ingin membaca beberapa komen yang masuk. Di YouTube, Harmoriadi Arya, sukses selalu Pak None. Reza Harya, Rocky Gerung, nah, loh kok ada Rocky Gerung, pembawa acaranya, beda-beda tipis memang, Betty, penting gua siapa mabar, ya. Dan di Facebook, Johan Nurdin, halo juga. Andayani Indah, assalamualaikum Pak. Ini Andayani Indah sama dengan Diwan Boksi, ya, dia pengunjung tetap kita, Andayani Indah dan Diwan Boksi. Tapi akhir-akhir ini Diwan Boksi jarang, mungkin sibuk. Oke. Sekarang saya ingin ngobrol bareng sama pemilik Rose Collection, ya, namanya Dila, Nurfadila, ya. Oke. Nurfadila, kenapa namanya Rose? Sebenarnya nama Rose itu diambil dari nama ibu saya, Rosmawati. Oh. Jadi karena Rose agak dari diri jadi tambah Rose. Ya. Jadi maknanya itu biar dia mekar. Usahanya mekar kayak bunga mawar. Oh gitu ya, dia mekar kayak bunga mawar. Berarti ini usaha keluarga ya? Ya, awalnya usaha ibu. Ya. Sekarang dilanjutkan oleh Dila. Dulu kan saya kerja dan kuliah juga. Dulu kerja di mana? Pernah sempat kerja di Indomaret. Terus karena resign, terus kuliah juga, sementara skripsi kan udah nggak terlalu banyak kegiatan di kampus. Jadi iseng-iseng posting di sosial media, Instagram. Nah, bagus ternyata responnya. Nah, lanjutlah sampai sekarang. Itu posting di sosial media itu mulai 2019, tahun lalu, Mei 2019. Jadi akunnya Rose Collection. Rose Collection. Sudah ada sebenarnya, cuman baru diaktifkan ya. Baru dioptimasi. Bahasa teman saya itu dioptimasi. Baru dioptimasi Mei 2019. Ya, Mei 2019. Ya. Alhamdulillah responnya bagus dan orderan jalan terus sampai sekarang. Orderannya sudah sampai Baru, Toraja, Sorowako, Bone. Gitu ya, sampai keluar Makassar gitu. Makassar, alhamdulillah. Itu karena media sosial. Media sosial saja. Iya, Instagram, Facebook. Dari teman ke teman juga. Sudah follow akun saya enggak? Belum. Nanti setelah ini Pak di follow. Wah, itu dia naik 7 kali lipat. Gitu. Amin. Insyaallah ya, kalau bagus. Ya. Siap. Terus sejak kapan nih Rose Collection berdiri? Dari 2014. 2014. Ya, cuman ibu Nanti offline. Ya. Offline. Paling nanti waktu Dila masuk ya, baru main digital. Iya, kan ibu enggak terlalu mengerti soal beda antara offline dan online itu. Aduh, kayaknya kalau bisa dibilang omsetnya itu naik 200 sampai 300% dari offline ke online. Wah, gitu ya. Ya kan offline paling dari tetangga. cetak ke online itu lebih banyak online kayaknya. Iya, banyak online. Lebih banyak kan kalau pas offline ibu dia tawarkannya cuma ke paling tetangga, teman majelis taklim, gitu ya? Teman PKK, paling gitu-gitu. Jalannya juga tidak seberapa. Ibunya aktif di PKK juga? Iya, aktif di PKK.
Di kelurahan mana? Buloa. Oh, Buloa. Nanti Salam cari. ya. Siap-siap. Iya, maju lagi. Gitu. Kode-kode ini. Nah, itu apresiasi saja. Siap-siap. Apresiasi. Gitu. Apa-apa yang diproduksi? Awalnya kan kerajinan, karena ibu suka kerajinan, jadi ini kerajinannya dia dari kain perca. Jadi kain percanya jilbab, jadi kerajinan. Kain perca itu Sisa ya? ya, sisa produksi dibikin kerajinan kayak begini. Ini bisa jadi souvenir pernikahan, siapa tahu ada yang mau menikah. Oh gitu. Dila sudah menikah? Belum. Ya, jadi ini kain perca ya? Iya, kain perca. Kain perca. Terus di dalamnya nih Pak, botol. Dia tutup botol. Jadi dia pengolahan limbah. Oh gitu. Ini kertas. Ini Iya, kain iya. perca. Jadi Oh ini cakep nih. the super limbah. Kalau di luar negeri ini sudah jadi sesuatu sekali ya. Pakai nih, Pak. Ya, apalagi dipakai oleh orang-orang terkenal seperti teman saya. Aku kira Pak Pasti Nun. gitu. Jadi, bagus. Jadi Bisa jadi souvenir Pak, siapa tahu menikah apa. menikah ya. Nah, terus apalagi selain yang kayak begini? Dompet sutra. Ini juga dari kain perca. Biasa kan orang kalau baju pesta kan biasanya bawahannya begini. Nah, sisanya itu yang jadi begini. Gitu Jadi ya? dompetnya dompet. Jadi kayak Dompet, tempat ya? pensil, alat make up. Bisa juga tempat mukena cukup ini. Ya. Sekarang lagi style memang orang Iya, bawa sutra. begini. Ada juga songket, cuma nggak bawa. Sutra kan Ini khasnya cantik nih. Bugis, khasnya. Cantik dan Simple. simple. Terus khas Sulawesi Ini ada Selatan. tertulis Rose Collection. Betul. Ya. Ini berapa nih? 25.000. 25.000, murah nih. Ini bos, kalau Anda bawa Di luar negeri dulu. terus cara pegangnya kayak Putri Inggris, itu kelihatan bahwa Anda seperti membawa tas yang brand internasional. Nah, jadi kalau mau bantu UMKM, ibu-ibu yang sosialita, orang-orang yang selebgram, nah, bawa sambil jalannya dibuat-buat aja ya. Catwalk Jadi catwalk gitu, jadi seakan-akan orang terkenal lah. Akhirnya membawa dampak pada Rose Collection. Dan bayangkan kalau seperti Rose Collection Anda bawa setiap hari ganti-ganti. Hari Senin Rose Collection, Ya. besok Anggur Collection, lusa Green Tea Collection dan sebagainya. Jadi banyak sebenarnya manfaatnya. Selain ini apa lagi? Ada jilbab. Oh, jilbab juga ya? Jilbab. Ada gamis. Apa beda Oh, produk Rose Collection dengan tailor-tailor lainnya? kalau di fashion kan orang biasanya sukanya yang modelnya mau begini, mau begini, mau begini, mau request. Iya. Kayak request gitu istilahnya. Jadi kalau di Rose Collection tuh bisa. Misalkan saya mau jilbabnya ukurannya segini, warnanya ini, bahannya ini, modelnya begini, bisa diikuti semua requestnya konsumen. Nah itu yang membedakan kita sama orang yang biasanya kan langsung ready. Kalau ready ini saya yang ready. Kalau kita enggak bisa request mulai dari bahan. Bisa sesuai. Iya sesuai permintaan. kebutuhan ya? Iya sesuai permintaan. Kayak misalkan mau pakai resleting di sininya, misalkan mau pakai pita di sininya, mau 2 susun pitanya, 3 susun, 4 susun, bisa diikuti semua. Renda. Biasa kan cewek-cewek banyak maunya tuh. Cewek-cewek ya. Banyak Kalau maunya. itu jilbab, Iya. ya banyak pesanan Iya, gitu ya. Banyak. Ada nggak sekarang pesanan jilbab sekaligus masker? Iya ada. Ada ya? Iya. Hmm. Sempat juga produksi masker. Pas pandemi ini kan Iya. takut begitu ke sentral. Hmm. Jadi manfaatkan limbah jilbab jadi masker, terus dijual dan laku Gitu ya. sampai profit sekian juta. Dengan ceritanya anggap saja tidak ada modal, kan limbahnya jilbab. Limbah jilbab Iya, jadi sisa jilbab masker jadi ya. masker.
Akhirnya mendatangkan keuntungan yang mungkin jauh lebih besar dari jilbabnya mungkin Iya, ya. enggak juga, cuman setidaknya ini yang kalau masker enggak pakai modal karena kain sisa aja. Terus Sekarang- yang dikerja juga di rumah aja. Ros ini penuh dikelola oleh Dila. Iya, ada ibu cuma bantu-bantu kalau orderan lagi kayak full-fullnya. Tapi kalau keuntungan dibagi ke ibu juga. Kalau misalkan kan sistemnya dia kalau kerja ini Nah, sekian ribu per lembar misalkan. Iya, Jadi kalau misalkan ibu ikut kerja gitu kayak bantu-bantu, dihitung juga. Jadi kayak hitungannya dia per lembar, berapa ribu. Nah, itu untuk. jadi kalau ibunya nggak Tapi kerja nggak dapat juga. tidak, keuntungannya juga lain. Oh, lain gitu lah. Dan jadi Masa ada kayak ada pekerja ibu. ada laba fix, Iya. ada laba yang sifatnya variabel ya. Iya, betul. Betul-betul bahagia sekali ibunya ya. Bisa Alhamdulillah. meneruskan Iya. usahanya dan lebih sukses dibanding sebelumnya. Ya. Alhamdulillah. Ibu kan juga sudah tua. Ya nggak mungkin lah Anda sebesar begini ibunya masih muda ya. Tua dalam artian ya gimana ya? Tapi tetap produktif Iya, kan. produktif. Yang Masih ikut punya kerja. ilmu membuat ini siapa? Ibu. Iya. Diturunkan ke Dila. Iya, secara tidak langsung kan cuma dilihat. Oh, gini caranya. Nepotisme ilmu itu turun ya. Enggak juga bilang diajari. Kalau begini caranya enggak. Cuma dilihat, oh begini caranya. Dikerja, gitu. ikut kerja, oh ternyata bisa. Dulu latar belakangnya Dila apa sebelum jadi ini? Latar belakang pendidikan. Pendidikan saya lulusan manajemen keuangan di Setia Dharma Nusantara. Oh, cocok ya. Iya, Cocok. nyambung lah. Cocok, nyambung. Iya. Nyambung di uangnya. Uangnya Iya. nyambung. Nyambung di Nyambung keuangan. kali-kalinya. Oh iya. Gitu. Terus kira-kira ke depan mau diapain nih? Rose Collection. Kalau Cita-cita kedepannya, besarnya itu pasti kan kayak mau apa? bikin butik itu, tapi yang letaknya lebih strategis kayak Petarani. Gitu ya? Iya, kayak ruko di situ tuh. Ya amin ya. Butik. Kita doakan ya supaya dia jadi butik Terus di jadi Veterani. menciptakan lapangan pekerjaan. Sekarang pekerjaannya berapa selain ibunya? 3. 3. Ya, tetangga. Tetangga. Di karyawan jadi Iya karyawan kan, ya. jadi karyawan. Jadi tapi selama pandemi ini dia misalkan Dirumahkan juga. Nggak dirumahkan sih, cuman tetap ambil orderannya dari rumah. Jadi dia kerjanya masing-masing di rumah. Biasanya kan jadi di rumah saya, ya. Sekarang dia Rumah kerjanya masing-masing. di rumah masing-masing. Iya. Ya. Cuma tetap ambil orderannya dari rumah. Oh gitu. Tiga orang. Tapi selama pandemik turun nggak? Enggak juga. Awal-awal pandemi kan takut berkerumun ya. Iya. Takut ke sentral, takut beli bahan bakunya kan masih di sentral. Jadi awal-awalnya pasti kurang, tapi lama-kelamaan kayaknya bisa sih. Sekarang pertanyaannya apa hambatannya kira-kira sekarang selama Rose Collection? Itu bahan baku, karena bahan bakunya itu di Makassar kan tinggi, harga bahan bakunya tinggi, beda kalau di Jawa. Jadi kan barang dari Jawa masuk Makassar agak susah bersaingnya masalah harga. Biasanya kan kalau Jawa itu kayak banting harga sekali. Kalau di Rose Collection dia tidak bisa terlalu banting harga karena harga bahan baku saja berapa, beda sama harga di Jawa. Berarti bahan bakunya beli di Makassar? Iya, masih dibeli di Makassar. Jadi harapannya bahan baku yang ada di Makassar sama dengan harga Iya. bahan baku yang di Jakarta ya? Ya. Harusnya sih, seharusnya. Iya, ya. karena kalau dibandingkan memang dengan harga Jawa jauh ke harga bahan bakunya. Apalagi kalau dilihat di marketplace. Di marketplace kan campur, ada dari Jawa, Kalimantan apa, Samarinda apa, Makassar, pasti harganya di Jawa rendah. Kayak Berbeda. misalkan jilbab begini, mungkin di Jawa bisa 15.000, kalau kita di sini tidak bisa, karena kan harga bahan baku saja berapa. Itu sih paling krusial. Berarti di krusial Iya. bersaing di marketplace Iya. juga pasti Anda kalah ya? Itu lebih ke Instagram. Di Instagram kan lebih
wajar lah saingan harganya. Persaingan Followersnya Rose berapa? 556 kayaknya. 556 udah sangat bagus penjualannya. Gimana kalau 10.000 ya? Amin, amin, amin. Ya. Akunnya apa nih? Rose ya? @rose.collection_. Rose, oh kepanjangan memang. Gitu. Rose Nama Collection. akunnya berapa? Apa? Nama akunnya Rose Collection. Rose Collection. Iya. Oh. Ya, bagi pemirsa yang mau mengetahui tentang fashion dan tailor, ya salah satunya bisa meng-add akun Rose Collection dan di fallback ya kalau di Siap. ya. Dan kira-kira sekarang ini modalnya dari mana? Modalnya Sendiri iya, atau modal sendiri. pemerintah atau perbankan? Awalnya kan modal sendiri, terus lama-lama 2018 kayaknya ajukan proposal ke dinas dan alhamdulillah ACC. Nah disitulah modalnya diberikan mesin, bantuan mesin. Ya, ada di rumah dengan bahan baku, mesin, benang. Mesin Cina atau mesin jahit? Iya, mesin jahit biasa. Ada 2 mesin jahit. Bukan mesin listrik, bukan? Listrik. Listrik Iya. ya? 2 ada mesin, 4 dikasih mesin. Gitu ya. Iya, bantuan juga. Sekarang jumlah mesinnya berapa? Sekarang mesin jahit ada 6, mesin obras ada 2, mesin eci ada 1. Jadi 9. Dalam sehari kira-kira baju ya, kalau kita bicara baju, Iya. bisa diproduksi berapa? Kalau baju kan dia sistemnya made by order. Jadi ada orang request dulu baru dibuatkan. Iya. Jadi tergantung pesanan. Tapi kalau misalkan waktu pengerjaannya mungkin bisa 2 sampai 3 hari. 2-3 hari Baju ya? kalau baju misalkan baju sama jilbab. Tapi kalau jilbab bisa mungkin 20 sampai 30 per lembar hari. Oke. Tidak punya niat untuk dibantu oleh perbankan, mumpung nih perbankan lagi cari muka sama masyarakat dengan membuat skema-skema untuk UMKM, terus ada perjanjian. Saya lihat ada salah satu malah mau mengucurkan sampai 500 triliun. Kalau bantuan gitu, kalau masih bisa dihandle di modal sendiri, cukup lah. Cukup lah ya. Karena Siapa kalau tahu itu mau kan dikembangkan. pinjaman, kecuali hibah.